kan. Bagusnya lupa saya mau review apa. Nanti kan perlahan-perlahan kan muncul. Hello guys. Halo. Kembali lagi dengan kami yang biasa ngerosting, tapi kali ini kami nggak akan ngerosting karena film ini berbeda dari film 2 sebelumnya. Aku mau bilang dulu, sutradara Siddhartha Tata udah bisa naik ke jenjang yang lebih bagus. Sebelumnya kan nggak ada, aku sebelumnya nggak tahu kalau ada sutradara yang namanya Siddhartha Tata. Setelah film ini harusnya namanya mulai dikenal karena filmnya oke. Saya juga baru tahu ada Rapi Film. Kok baru tahu? Baru nyadar gitu loh kalau Rapi Film itu bagus filmnya. Pengabdi Setan Rapi Film loh. Pengabdi Setan. Pantes kualitasnya. Ah. Kualitasnya. Ngeliat bahagia. Nggak ada muka depresi lagi. Nggak ada muka Dari awal nonton trailer aku langsung tertarik karena pertama tahu PH-nya Rapi Film Pengabdi Setan. Ditambah trailernya emang seru. Saya trailer nggak nonton, cuman pas diajak ekspektasi saya rendah. Iya. Pas dan nonton, capek sumpah. Kalian wajib kali nonton film habis maghrib, nggak nyesel. Saya pikirnya Yang ini kayak saya mikirin, wah ini nggak kalah jauh sama Pengabdi Setan ini. 11-12 ternyata satu studio rupanya. Satu produksi. Yang jadi juara di film ini apa? Actingnya oke. Sumpah actingnya Pak, dari anaknya, bapaknya, saya terbawa suasananya loh. Memang semua acting berhasil, semuanya. Nggak kayak film sebelumnya yang anak kecilnya itu kayak nampak kali actingnya masih cupu. Ini gila kali sumpah. Emang gila sih actingnya. Nggak ada yang lost satupun. Nggak ada yang lost sama satupun dari acting protagonisnya sampai antagonisnya. Aku paling suka acting si Saman. Iya. Saman keren kali, Pak. Dan kita kan biasa kalau udah sosok setan Toklo tuh kayak kayak cuma feeling doang, tapi di situ kayak memang berasa kali. Berasa kayak setan. Iya, anjir. Disuguhi dengan kalian kalau nonton harus siap-siap jump scare di tempat yang tidak terduga. Iya. Aku kayak kami nggak ada yang expect satupun. Ini jarang-jarang loh nonton sampai lompat di bangku, jarang-jarang. Kalian jangan sakit napas, capek, nahan. Kita udah nahan jump scare nih. Tetap aja kena, tembus sampai ke langit ke-8 loh. Emang kena semua sih jump scare-nya, gila. Sumpah. Terus ininya juga waktu si Adi kerasukan mau kayak di Rukiah gitu. Urat-uratnya itu loh, ngeliatin enggak? Efeknya kan. Enggak. Kalau dibilang itu make up, perlahan dia hilang loh. Dia horor hantunya, kalau menurut kalian sih, kalau nengok hantunya sih enggak serem banget. Cuman sosoknya, cuman sensasi yang dibawanya itu. Keberadaan hantunya itu loh. Enggak perlu sosoknya itu seram. Tapi kalau kalian tengok doang, paling ini make biasa aja, make up memang. Cuman suasananya itu dibuat horor dan dia itu nggak menayangkan satu jenis hantu gitu loh, kayak semua orang yang terlibat keluar di situ. Iya, memang. Jadi maksudnya gini, kan di film ini ada beberapa korban yang mati. Nah, semua korbannya ternyata hantunya. Tapi itu bukan hantu utama gitu. Iya, dan saya kira itu kayak bakal religi kayak film-film yang horor lainnya tuh, kalian nggak boleh merasa takut, kalian harus melawan rasa takut itu. Saya pikir ada kayak gitu ya, nggak ada sama sekali. Ini benar-benar kayak perjuangan mereka sendiri gitu loh. Iya. Nggak ada ustadz sama sekali yang memang menolong, yang kuat gitu, kuat yang adu silat. Di mana film horor itu ada yang namanya adu bertarung sama setan dengan silat. Tapi dengan kekuatan kumur semua hancur. Tapi ini enggak ada. Ini benar-benar kita dibawa masuk ke dunia kita sendiri gitu. Iya kan? Benar, nggak ada namanya ahli agama yang membantu sama sekali. Nggak dilebih-lebihkan lah ceritanya. Ceritanya nggak, masalah porsinya pas, nggak dilebih-lebihkan. Jadi makin relate ke kita. Relate karena pas dengan pembukaan juga ada kisah nyata. Karena kita ekspektasinya rendah. Itu kisah nyata tadi ya? Kisah nyata, benar. Aku lupa tadi kisah nyata. Itu kisah nyata di awal mula film, pembukaan filmnya. Cuman ekspektasi saya rendah. Paling ini desa pesugihan sebelah kemarin ini. Ternyata beda men. Ini pesugihannya nggak ada sama sekali. Nggak ada.
dan yang kita kira nonton itu adanya pesugihan. Iya. Benar? Iya, Ada iya. tumbal-tumbal. Tumbal. Tapi nggak ada. Ini benar ceritanya itu sesuai dengan judulnya. Iya. Waktu maghrib judulnya. Iya, waktu maghrib. Dan selama film memang lebih di highlight, maksudnya lebih diperjelas. Oh ini nih waktu maghrib itu kayak gini nih kondisinya. Apalagi nih filmnya era lama kan. Iya benar. Di tahun 2002 itu era lama kan, memang horor-horor kayak waktu maghrib itu kan memang kental kali ke kita. Benar. Iya nggak? Pas kita Iya. kecil kan waktu maghrib itu memang serem kali. Ya, dan mungkin kalian kira nanti di situ ada sebuah plot twist yang mungkin kalian kira tahu, ternyata salah. Benar? Itu plot twistnya kita tahu tuh. Oh, ini nih pasti. Iya. Tapi pas Ternyata ternyata itu enggak. bukan sama sekali. Dan saya kira yang sosok yang kita kira jahat ini itu benar yang kecil jadi ternyata bukan. Iya. Ternyata itu sosok horor itu sendiri gitu. Iya. Bentar, yang pocong anak-anak tadi siapa? Itu si Wati bukan? Itu si Wati yang anak cewek yang diseret. Nah, kan yang saya bingung di situnya. Tapi kalau itu si Wati, Ini mungkin Wati kan nggak diperlihatkan mati. mati. Iya, itu dia. Tapi ada adegan Wati dalam kain kafan. Makanya itu agak bingung juga sih. Tapi Ini mungkin dilanjutin di versi kedua. Versi keduanya. Iya, kayaknya ada sequel lah. Karena penjelasan siapa dia, kenapa, atau dan juga belum dijelasin kenapa jin itu bisa ada di desa mereka. iya. Iya nggak? Benar, cuman itu kan berkaitan dengan tahayul nggak sih? Tahayul kita kentara dari Jawa nggak boleh keluar saat maghrib. Benar. Dalam Kan ajaran Islam pun juga nggak boleh keluar dalam maghrib. iya. Emang iya, tapi kan tahayul itu kan tahayul, nggak ada gitu kan. Tapi kan ini ada nih sosoknya. Iya. Kalau maksudnya yang masuk akalnya pasti ada orang yang memelihara duluan gitu. Karena yang kita tahu di film ini jin tuh udah ada. Iya, makanya. Tapi kita nggak tahu jin itu punya siapa yang memelihara, kita belum tahu. Kita cuma tahu jin itu merasuki si orang inilah yang menebar teror di desa itu gitu. Dan juga banyak yang kalau mungkin sudah selesai nonton baru sadar ada di setiap film itu terdapat kisah-kisah yang harus ditelusuri lagi. Maksudnya kan benar si yang ini datang. Yang awal yang kita kira bakal anak-anak itu yang diteror, ternyata gurunya dulu Iya. yang diteror. Setelah itu baru datang guru baru. Dan itu kan momennya kenapa gitu loh. Iya. Bener Maksudnya nggak? nggak expect itu nggak sih? Expect Nggak banget. duga. Dan di situ acting guru yang awal itu actingnya oke Bagus banget sih. sih, bagus. Pokoknya di setiap film ini luar biasa lah actingnya. Alurnya rapi. Alurnya Alurnya rapi, Transisi. semua adegannya jelas, transisinya juga oke, nggak ada yang rapi kali. rapi Ih, banget. nggak ada yang bolong satupun. paling bolongnya mungkin tanya-tanya dari kita aja, ini kenapa Persepsi ini kita aja persepsi. nonton. Tapi kalau dari segi penyajian ininya, Kalian puas nggak ada yang kopong. Aku dari awal film memang ada beberapa yang aku nanya, ini kenapa gini sih, ini kenapa gini sih, ini siapa sih? Tapi ternyata perlahan-lahan sampai ending dijelaskan, ada penjelasannya. kan. Dan kalian mungkin harus nengok nanti, kalian udah nonton dari awal sampai habis, nanti pas ending itu mau ending kalian udah feeling nih endingnya pasti bakal kayak gini. Dari pertengahan ke belakang ya. Enggak, yang endingnya terakhir yang dia anak-anak megang perahu, pasti kan ada feeling bakal bagaimana endingnya. Iya. Cuman pokoknya kalian ini rekomen banget sih, 10 dari 10. Iya. Puas Ini banget nontonnya, puas. Ini nggak kalah jauh sama Pengabdi Setan. Ini 10, 11, 12 sama Pengabdi Setan. Yang karena kan kita Pengabdi Setan kan sama dari kisah nyata juga kan? Enggak ya? Enggak sih. Enggak juga ya? Enggak. Dan tentang yang mengabdikan setan. Kalau ini Iya. tentang setan yang nggak tahu asal mulanya Iya, gitu. tapi Seru banget. Dan bentuk sosok setannya ini waktu dia mau menunjukkan itu banget benar-benar menghadirkan hawa setannya, kayak iya betul. di tempat gelap mata, di hutan cuma berdiri, dia nggak ada kayak Nggak ada itu, tapi ada sih beberapa sama ada sih. adegan yang yang hantu-hantu yang muncul kembali yang dia menunjukkan Iya. ini kayak mengingatkan masa lalu, sumpah. Yang pocong-pocong, hantu pocong. Nggak ada sih bang, lagi bikin video aja. Udah mau tutup ya? Oke. Oke lah, karena kita terusir sama security, jadi sebenarnya masih banyak yang mau dibahas di filmnya, tapi karena durasi dan waktu, jadi itu dulu yang kita bahas. Kami pokoknya intinya sangat rekomen nonton film ini.
di antara film horor yang sebelumnya mungkin sampah ini wih jauh lebih bagus daripada sampah kemarin. Pokoknya experience nontonnya apalagi nonton sama teman-teman. Kalian lihat lah ekspresi teman kalian lompat-lompat di kursi kayak kalian PDKT bawa cek kalian ke sini langsung tangan tuh tak tulus lagi gitu. Sekian dari Oke, sekian. mematikan. Dua mematikan. Bye bye.